Saya masih tinggal di jamin masih tambah sekali. Nah, halo, dengar suara Pak Moko? Dengar. Ya, di sini sudah Pak Moko lampirkan ya. Jangan disalin di buku PS, jangan di print ya nak. Ya, jangan di print ya, jangan di print, harus ditulis. Dituliskan oleh mama atau papa boleh tidak Pak? Tidak boleh. Harus ditulis sendiri. Paham? Paham, Pak. Ya, di sini kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah, yang membersihkan kelas, melaksanakan piket kelas bersama, latihan menari bersama, memainkan alat musik bersama, kegiatan olahraga bersama. Selain itu apa? Belajar ke Kelompok bersama. Belajar bersama, Pak. Belajar bersama. Lebih tepatnya belajar kelompok. Biasanya kalau belajar kelompok, kalau sudah dibagi kelompok, biasanya oleh Bapak Ibu guru diberikan tugas untuk menyelesaikan. Oh, Alvar, kelompok 1 dengan Cheryl dan Brian. Alvar, kamu cari jawaban nomor 1. Cheryl jawaban nomor 2. Brian mencari jawaban nomor 3. Apabila ada yang nggak bisa, kita kerjakan bersama-sama. Nah, akhirnya Alvar cari jawaban nomor 1, cari nomor 2, Brian Sidebang nomor 3. Nah, akhirnya cepat selesai. Dan akhirnya udah selesai, jawaban udah ketemu, jawaban kamu udah ketemu Brian, Alvar, Cheryl, sudah. Ini gimana jawabannya, pas atau tidak? Oh ya, pas, cocok, benar ini pasti. Nah, itu salah satu contoh dalam kegiatan belajar kelompok. Tidak hanya mengerjakan soal, tapi melakukan penelitian. Penelitian itu apa, Pak? Mengamati. Contoh, mengamati ini. Ini apa? Tanaman ya. Ini pohonnya hijau. Oh, bener nggak sih? Bener, warnanya hijau. Oh, ini daunnya ada 3 dan lantai. Ada 4. Ada 4. Satunya mau tumbuh. Oh, daun yang kering 2. Ini akarnya akar serabut. Terus, oh ini jenis tanaman kedap air karena potnya di sini nggak berlubang seperti itu. Itu contoh melakukan pengamatan. Ya. Mengamati suatu benda, menyimpulkan. Bisa dikerjakan secara kelompok. Biasanya kalau kalian mengikuti kegiatan KBM seperti biasa, kalau nggak ada COVID, pasti sering kali di kelas atau bahkan di luar kelas melakukan kerja kelompok, belajar kelompok yang dilakukan di sekolah. Mengerjakan apa, Pak? Baik itu soal, kalau matematika mungkin bisa mengukur suatu benda, yang di sana nanti pakai penggaris atau bahkan meteran yang mau sediakan. Ada yang mengamati tanaman, menyimpulkan dan sebagainya. Ya. Ya, kita lanjut lagi. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di sekolah. Mau berbagi. Nah, jarang berbagi di sini siapa, yo? Kenapa kamu gak percaya raksasa? Apa, Brian? Ngomong sama siapa kamu? Ya, mau berbagi dengan teman, saling menolong dan menghormati, bukan saling mengejek. Cara menghormatinya gimana, Pak? Mengajak teman bermain bersama, belajar bersama, tanpa harus membedakan
Contoh ketika mengerjakan pekerjaan kelompok, ya jawaban teman itu walaupun kurang tepat harus diterima juga, harus dihormati, dihargai, ya. Nah, tidak membeda-bedakan teman. Kita dalam berteman, bermain dan sebagainya kita tidak diperbolehkan. Pilih-pilih teman tidak boleh. Manfaat hidup bersatu, memiliki banyak teman, pasti. Kalau kamu suka menolong, ramah dengan tetangga, ramah dengan teman, ramah dengan papa mamamu, adikmu, saudaramu, pasti di sini banyak yang suka kepada kalian. Banyak yang sayang kepada kalian. Kalau kamu mengalami kesulitan, pasti akan dibantu. Ya, pasti akan dibantu. Ngapain kamu pasbis. Pasti banyak teman, ya. Pasti akan dibantu kalau kalian mengalami kesulitan dan sebagainya. Terkecuali kamu pilih-pilih teman ketika bermain. Kamu tidak suka menolong, kamu tidak menghormati orang lain. Kamu tidak berbagi kepada orang lain. Malah jatuhnya nanti kebalikannya. Ketika kalian kesulitan nanti pasti banyak orang yang tidak mau menolong kepada kalian. Itu yang sudah-sudah. Itu yang sudah terjadi. Kalau nggak percaya tanya mama papa kalian. Walaupun secara logika ya lebih baik itu walaupun orang tersebut tidak menghargai dan sebagainya, kita tetap harus menolong. Tapi orang lain tersebut belum tentu seperti itu. Contoh, Pak Moko suka nolong Cherry. Nah, ketika Pak Moko kesulitan banyak yang menolong saya, Pak Moko. Kebalikannya, Cherry nggak suka menolong teman, tidak menghargai atau bahkan tidak menghormati orang lain. Ketika Cherry kesulitan, ya secara teknis kita tidak boleh membeda-bedakan. Iya, tapi kenyataannya, Cherry orangnya tidak mau berbagi, pelit. Ya, Cherry tidak suka menolong, Cherry tidak menghormati orang lain. Biarinlah, syukurinlah. Nah, kalau yang sudah di lingkungan sekitar kita seperti itu. Jadi kita mulai dari sekarang kita belajar untuk menghargai teman, menghormati orang tua atau bahkan orang lain, menolong teman yang mengalami kesulitan, membantu mama atau papa ketika melakukan pekerjaan. Ketika bermain, baik itu di lingkungan rumah kalian, di sekolah, bahkan dalam keluarga ketika bermain dengan adikmu, kakakmu, abangmu dan sebagainya, tidak boleh membeda-bedakan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Manfaat hidup bersatu tadi sudah Pak Moko sampaikan ya. Jadi di sini apa itu yang perlu tambahkan manfaat hidup bersatu, kehidupan menjadi nyaman, damai, tentram. Karena semua berasal menjadi saudara. Banyak teman, banyak saudara. Ingat, saudara yang paling dekat adalah tetangga. Ya. Ya. Tetangga, Pak. Ya. Saudara paling dekat adalah tetangga. Tetangga, Pak. Ya. Terus, akibat tidak hidup bersatu di sekolah, tidak mempunyai teman, terjadi kekacauan, tidak ada yang peduli dengan sesama, atau bahkan tidak peduli dengan kalian. Apabila kalian juga menerapkan hidup tidak bersatu. Tidak menjaminkan hidup bersatu dengan satu dengan yang lain. Nah, di sini ada tugas-tugasnya sudah Pak Moko lampirkan. Hanya 5. Mau Pak Moko tambahkan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya. Enggak, Pak.
Ya, Pak. Udah banyak, Bang Pak. Moko ada sedikit cerita. Apa tuh, Pak? Ya, berkenaan dengan kegiatan belajar, baik itu yang PJJ ataupun yang mengikuti PTMT. Kalau PJJ atau yang ngikutin PTMT, ya belajar. Suruh nulis ya nulis cepat. Siapa yang nggak ingin sekolah? Pak Moko jemput. Apa, Ma? Aku nggak mau sekolah. Pak Moko besok, Pak Moko samperin ke rumah kalian. Pak, Ma, aku nggak mau ngerjain tugas. Pak Moko datangin ke rumahnya. Emang tahu Pak rumahnya? Tahu lah, ada alamatnya semua. Datanya kan ada di sekolah semua. Alamat rumahmu. Mau Pak Moko datang ke rumahmu? Tidak, Pak. Nggak mau, Pak. Tidak, Pak. Mau? Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Makanya ketika suruh mengerjakan tugas atau mencatat, ya dikerjakan, jangan banyak bercanda. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau kamu lakukan seperti itu, lambat menulis dan sebagainya, malas-malesan, di situ akan merugikan beberapa orang lain. Satu, Bapak Ibu gurumu. Seharusnya sudah mengerjakan sesuatu, tapi masih nungguin kamu. Mau banget sih, Mak. Mau banget. Udah ya, Mak. Nah. Jadi kalau kamu sarankan ketika mengikuti PTMT atau PJJ, nulis cepat. Jangan kebanyakan drama. Drama apa Pak? Nangis. Nguring-nguringan dulu mama papanya. Suruh nulis atau suruh ngerjain susah. Siapa itu? Tidak ada, Pak. Siapa? Tidak ada. Nih. Tidak ada. Tidak. Jangan kasih buku 5, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Tidak. Nih. Jangan kasih buku 5. Siapa yang model orang seperti itu? Disuruh ngerjain, disuruh nulis, uring-uringan dulu sama papanya. Ngambek, marah. Nih. Hei, nih. Ini apa ini? Tangan. Ini apa? Hah? Tangan. Ini apa? Yang uring-uringan, yang main drama-dramaan, disuruh ngerjain tugas susah. Marah-marah dulu dengan mama papanya. Nih, ini apa? Tinju. Tinju, Pak. Tangan. Tinju. Tangan. Tinju, Pak. Ya, gak usah uring-uringan. Kerjakanlah tugasmu itu. Nanti kamu tumbuh dewasa, tumbuh besar. Yang laki-laki seperti papamu, yang perempuan seperti mamamu, yang mempunyai pekerjaan banyak sekali nanti. Yang dimana harus terselesaikan dalam satu hari tersebut. Iya. Kalau nggak percaya, kamu tanya. Coba tanyakan. Benar enggak sih Pak, Ma, yang dikatakan Pak Moko? Pasti, Nak. Pasti. Contoh, Pak, mama aku nggak kerja tuh gimana? Tapi di sini pagi harus masakin buat kalian.
Masih ngerawat adik kalian. Masih nyapu ngepel semua isi rumah kalian. Cuci piring, cuci baju. Sore masih masak lagi. Masih ngurus kalian. Ayo, banyak sekali loh itu. Hampir setiap hari nggak bisa diam itu mamamu. Benar, tanya deh yang yang nggak istilahnya menjadi ibu rumah tangga. Mama kalian kerja di rumah terus. Tanya kalau nggak percaya. Kaki tangan tidak bisa istirahat. Emang iya, Ma? Coba kamu tanya. Emang iya? Jadi kata mama kok. Tangan mama sama kaki mama nggak bisa istirahat. Karena saking banyaknya pekerjaan rumah. Ngurus kamu lah, nyuci piring lah, nyuci baju lah, nyapu lah, ngepel lah, masak lah. Gitu aja udah. Iya, Pak. Apa? Iya, Pak. Kenapa Lonita? Iya, Pak. Gitu aja kamu masih uring-uringan. Merasa pekerjaan kalian paling banyak. Padahal cuma sedikit nulis. Rewelnya nulis satu baris, satu halaman saja sampai malam. Nulis atau batik kalian. Pak Moko berharap sekali, Pak Moko. Ini si Laura nakal. Pak Moko datang ke rumah ya. Oh, dengan senang hati Pak Moko pasti akan datang. Pak Moko, ini si Bella nakal Pak, nggak bisa diatur. Pak Moko datang ke rumah ya. Oh, langsung Pak Moko meluncur. Pak Moko, Hugo. Dinasihati nggak bisa Pak, marah-marah terus. Pak Moko telepon ya, Pak Moko nasihati ya, langsung Pak Moko telepon. Coba kalau di sekolah, Pak Moko smackdown. Dikasih tinjuan. Pak Moko hukum. Apalagi berani mama kamu. Apalagi berani mama papamu. Apalagi yang suka membantah orang tua. Berani dengan orang tua. Pengen Pak Moko jitak gitu. Itu contoh anak yang baik apaan? Tidak baik. Bandel, Pak. Tadi kenapa bilang baik? Aku kan Pak Moko cuma baik gitu, belum baik gitu. Kamu langsung lanjutin. Baik Pak, apaan? Tidak baik. Ini contoh anak yang tidak baik. Anak yang bandel kata Laura. Ya iya benar, anak yang bandel. Susah dibilangin, susah diatur. Jadi anak Pak Moko ikat sama kambing itu. Tidur sama kambing biarin. Kalau hewan kan nggak bisa diatur. Kalian hewan atau manusia? Manusia, Pak. Oh ya manusia. Manusia, Pak. Tidak, Pak. Tidak apa? Hah?
Manusia kan? Manusia, Pak. Ya, bisa dinasihati kan? Iya, Pak. Bisa, Pak. Punya pikiran kan? Punya, Pak. Nah, Punya, Pak. kalau nggak bisa diatur, nggak punya pikiran, ya udah. Hidupnya kema kambing sama kema sapi itu tuh. Jadi hewan. Nah, jadi hewan. Dikit sama kambing. Kalau dipanggil namanya be, dipanggil namanya ngoh. Itu sapi. Enggak diiketin sama kuda. Sama kuda ngoh. Kalau diikat sama tokek, orok-orok tokek, orok-orok tokek. Dijilat malahan. Apalagi kuku dijilat. Nah, Kalau guguk mah digigit guguk. atau enggak dibakar. Guguk tahu nggak? Malah ngerti. Majikannya siapa, orang lain siapa. Ya enggak? Pak, kan Pak, adik saya punya anjing tapi kalau dia pergi anjingnya terus ikutin Pak. Ya. Disate aja. Tapi aku sama adik aku ikut-ikutin. Ya. Baik, itu saja yang Pak Moko sampaikan. Ada yang kurang jelas berkaitan dengan kebersamaan. Hidup mencerminkan kebersamaan. Pak. Tidak? Saya punya cerita. Ngerti tidak? Ngerti Pak. Ya, Pak. Iya Pak. Mau. Ya, hari Senin besok PH. Aduh, mendadak banget. Senin besok PH subtema 1 dan 2. Tema 2D. Nenek. Ya, Pak Moko PPKM sampaikan. dicampur Kembali. Pak. Pak Moko ulangi kembali. Ya Pak. Telinganya dipasang. Telinga dipasang. Senin besok Boleh Pak. akan dilaksanakan PH, penilaian harian, subtema 1 dan 2. Subtema 1 dan 2, tema 2D. Iya Pak. Baik, Kalau Pak. takut lupa, tulis. Baik, Pak. Kalau takut lupa, ditulis. Hari Senin PH tematik. Subtema 1 dan 2. Tema 2D. Seperti biasa, pilihan ganda. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Pak Moko minta tolong Noela. Tadi habis itu Noela. Yuk. Oh, teman-teman. Saya dari chat lagi nih. Ayo matikan suaranya. Alvar. Sonita, matikan suaranya.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus, terima kasih pelajaran hari ini. Berkatilah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pak Moko, suaranya di-unmute. Terima kasih sampai Noella sudah memimpin doanya. Baik. Mau foto? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau, Pak. Nggak usah. Mau, Pak. Nggak usah. Mau. Ya udah foto ya, foto. Udah belum? Ini siapa yang foto? Semua bergaya, nggak ada yang foto, nggak ada yang ngambil. Ya, Pak. Cheryl, Pak. Yo, Cheryl. Hiji, loro, tilu. Halo. Iya, Lagi. Hiji, loro, tilu. Bentar, Pak. Lagi mau dibikinin dulu. Ya elah. Cepat, pegel nih. Saya juga pegel. Enggak? Udah belum? Enggak, ya lah. Capek ini. Udah. Sudah, Pak. Thank you. Nanti kirim ke grup ya, Cer. Pak Moko. Yuk, kenapa, Karis? Pak Moko orang Jawa. Sunda. Kan tadi hiji, loro, tilu. Sunda hiji, dua, tilu. Kan sudah hiji, loro, tilu. Baik, ada pertanyaan sebelumnya Pak mau tutup? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nanti langsung kerjakan ya tugas-tugasnya ya. Iya. Gak ada yang drama-dramaan. Gak ada yang drama-dramaan, gak ada yang nangis-nangis, gak ada yang melawan orang tua. Smackdown juga. Pak. Pak. Ya. Sampai jumpa semuanya, selamat pagi. Teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Dadah.